sempat singgung tadi tentang status di Facebook. Nah, saya juga sebelum menginterview Dr. Santoso ini sempat menstalker Facebook dari Dr. Santoso, termasuk postingannya yang sedang ramai saat ini. Ini statusnya sampai dibagikan lebih dari 100 orang. Mungkin secara garis besarnya kalau dokter membacakan ulang nggak apa-apa, tapi saya sedikit mengutip salah satu pernyataan mungkin yang bisa saya tangkap dari postingan status dokter ini adalah menjawab atau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi berbagai isu-isu miring terhadap para petugas medis yang sedang berjuang untuk menangani virus corona ini. Oke, saya kutip sedikit ya, Dok. Luar biasa. Ini status dari Dr. Arif Santoso ya, yang ditulis beberapa hari lalu. Luar biasa. Serangan demi serangan ke nakes terkait COVID-19. Semua itu fitnah keji yang luar biasa. Menurut saya, orang-orang seperti itu tidak layak menderita COVID-19. Terlalu ringan buat mereka. Mereka sedang mengalami kegagalan fungsi hati dan fungsi otak. Karena dua organ itu sudah tidak berguna lagi. Baik Tuhan mencabut dan menghancurkan kedua organ mereka itu, dan juga bagian-bagian tubuh yang dipakai menyebarkan fitnah. Dari kalimat-kalimat ini, dari hati keluarnya saya rasa ini, Dok. Karena ini benar-benar sangat, istilahnya, sangat menancap ya. Bagi mungkin yang termakan isu itu mungkin sangat menancap. Dan ini juga secara garis besar dijelaskan oleh Dr. Arif bahwa seburuk apapun perilaku menolong berlipat-lipat lebih kuat dari seluruh usaha kalian untuk memfitnah kami. Oke, sekilas dari status dari Dr. Arif Tribunars bahwa Dr. Arif mencoba mengklarifikasi, sekali lagi mencoba mungkin mengklarifikasi, nanti saya coba klarifikasi ulang lagi ke Dr. Arif nih. Mencoba mengklarifikasi terkait isu-isu yang bisa dikatakan bahwa apalagi khususnya di Kota Makassar ya, saat ini kan isu yang sedang marak beredar, masyarakat dan juga petugas medis khusus yang menangani virus corona ini sedang berbenturan nih. Iya. Berbagai masalah lain muncul, masalah baru muncul, selain dari bertambahnya pasien yang setiap harinya terus dikonfirmasi. Mungkin saya langsung konfirmasi langsung kepada Dr. Arif, apakah benar ini merupakan status dari Dr. Arif Santoso? Oh iya, itu status saya itu, saya punya itu. Bisa mungkin Dr. Arif menjelaskan bahwa pada saat menulis status ini, apa yang ada di pikiran Dr. Arif? Enggak sih, saya berharap, saya sebenarnya ya berharap itu yang mempunyai isu miring, yang apa semua itu komen di Facebook saya gitu loh. Ayo kita diskusi gitu. Yang penting data dengan data gitu ya. Jangan pakai asumsi. Saya dulu suka berdebat di Facebook semua gitu kan, tapi akhir-akhir ini saya malas karena apa? Karena orang pakai asumsi semua, nggak pakainya 200 juta. Kemudian bahwa ternyata rumah sakit itu klaim COVID itu sampai berapa ratus juta dan itu bisnis apa semua. Nah, saya sendiri tidak pernah tahu hal itu. Yang saya sudah merawat sekian banyak pasien ya, saya sendiri tidak tahu akan hal itu. Ya. Dan kemudian tiba-tiba muncul di luaran itu hal seperti itu gitu ya. Itu kan wah, karena gitu kan seperti di Facebook ya, bahwa saya itu men-setting diri saya itu sebagai relawan. Ya. Kalau relawan itu memang sebenarnya ya rela bekerja. Ya. Nah, ada yang lucu, ada teman sejawat saya Dr. Ece ya, Idrus itu sempat menantang, ayo itu yang memfitnah sini ikut jadi relawan. Ada yang banyak yang menjapri. Kalau relawan digaji berapa lo? Yang relawan kok cari gaji? Relawan nggak digaji. Kita semua kerja ya kerja aja gitu. Saya kebetulan sebagai dokter parunya, saya merawat di bangsalnya, saya merawat di ruang isolasinya. Tapi di rumah sakit juga ada para relawan yang tiap saat bekerja mencari donasi. Kemudian untuk kan ini kan ceritanya kan kita punya artinya gini. Karena saya banyak turun di bencana dan kebetulan saya juga pernah mengalami pengalaman bencana yang luar biasa. Jadi pada saat 2011 saya terjadi gempa dan tsunami di Jepang, itu saya di sana dan saya termasuk survivor di sana, gitu ya. Karena yang terjadi di tempat saya di Sendai itu tempat saya waktu itu saya sekolah S3 itu saya melihat orang Jepang itu luar biasa gitu loh.
respon mereka terhadap bencana. bencana, respon mereka dalam keadaan life threatening, dalam keadaan terancam, kemudian respon mereka itu sangat luar biasa, itu amazing gitu loh, luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan seandainya itu di Indonesia, mungkin saya bisa cerita detail itu tentang bagaimana itu kejadiannya karena memang saya di sana. Nah, kemudian apa namanya, di sini gitu ya, kita menghadapi hal seperti ini tuh responnya berbeda gitu ya. Sudah mulai saling memfitnah, hazmat tiba-tiba naik, masker yang harusnya harganya sekian tiba-tiba naik semua. Jadi orang cari untung di ini masing-masing. Yang bisnismen merasa terancam bisnisnya, kemudian melakukan hal-hal tertentu, entahlah saya nggak tahu bagaimana. Jadi akhirnya menimbun pasar itu kan against human right gitu loh. Di luar padahal kita ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Belum diganti kan ya? Belum ya? Belum. Karena saya dengar-dengar mau diganti. Belum diganti. Oh, belum ya? Dalam proses belum. Katanya. Dalam proses. Iya. Sedangkan kita sila pertama ketuhanan saja, pada saat seperti ini kita seolah-olah tidak bertuhan sebagian dari kita gitu loh. Nah, gimana dong gitu. Itu yang mestinya kita jadi renungan. Makanya saya menantang orang-orang yang fitnah itu sebenarnya ya berkomen di Facebook, tapi nggak ada yang komen. Saya juga kecewa gitu. Tapi alhamdulillah banyak dok yang komen, tapi yang komen itu asumsi semua kali dok. Makanya dokter juga nggak responnya gimana amat ya. Enggak sih, banyak komen bagus, berdoa, mendoakan. Oh, iya. Alhamdulillah. Amin. Tapi saya tuh mau yang kritis itu loh, yang ngomongnya banyak itu, ayo dong gitu loh. Dan daripada membuang-buang energi mengkritis apa semua, mending jadi relawan saja, bantu kita, itu akan lebih baik. Saya sempat terpikir seperti ini, dok. Dokter udah rawat pasien COVID-19, masih sempat-sempatnya juga menulis status yang panjangnya bukan main. Tanya gitu, dok. Makanya saya kenapa bertanya bahwa apa sebenarnya yang terpikir ketika dokter menuliskan status yang panjang ini. Mungkin dalam asumsi saya bahwa dokter ini sedang menjawab berbagai isu yang marak beredar di masyarakat. Seperti yang dokter sampaikan tadi, bukan hanya permasalahan pasien COVID yang kita hadapi, tapi saat ini banyak sekali masalah-masalah yang istilahnya sudah sangat kompleks. Kenaikan masker lah, kemudian yang baru-baru saja ini terjadi, amukan warga di rumah sakit yang sampai mengambil paksa pasien COVID yang ternyata ada yang positif, kemudian masih berstatus PDP.